Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, toyo jemaah rutinan pengausan, mugi-mugi kawula kali panjenengan sedaya senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kawula saniki badhe menyampaikan dawuhipun sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali niki adalah sahabat yang dari kalangan pemuda pertama kali yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Sayyidina Ali niki adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Juga Sayyidina Ali niki adalah saudaranya Nabi, saudara sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apaipun Kanjeng Nabi niki kan Sayyid Abdullah nggih. Sayyid Abdullah. Apaipun Sayyidina Ali niki Abi Thalib. Terus Sayyid Abdullah kali Sayyid Abi Thalib niku saudara sekandung. Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali niku saudara misanan kalau saniki nggih, sepupu, saudara sepupu. Dan juga Sayyidina Ali ini yang menjadi menantunya Kanjeng Nabi. Nggih. Atau Kanjeng Nabi niki ada putra yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah niki putrinya Kanjeng Nabi ingkang bersama garwa Sayyidah Khadijah nggih. Sayyidah Khadijah niki garwa Kanjeng Nabi sing pertama, terus ada putri namine Sayyidah Fatimah. Ya Sayyidah Fatimah niki digarwa kali Sayyidina Ali. Kados sak derekan niki nggih. Terus Sayyidah Fatimah niki ponakan misanan. Ponakan misanane Sayyidina Ali. Ponakan misanan nggih. Sayyidina Ali pernah berkata, nggih. Mriki la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Sayyidina Ali. Wala khaira fi shaumin lam tina'a fihi anil lagwi. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha. Wala khaira fi nikmatin la baqa'a fiha. Wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Nggih. Kados Sayyidina Ali niki bersabda, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tiada kebaikan dalam sholat tanpa dengan khusyuk. Nggih. Kados tiyang niku melakukan sholat niku tidak akan
mendapat kebaikan kecuali dengan disertai khusyuk. Khusyuk dalam melakukan sholat. Memang khusyuk niku abot, nggih, abot sekali bagi kita semua. Tapi meskipun berat, abot, kita harus berusaha untuk khusyuk dalam melakukan sholat. Karena sholat itu dengan tanpa khusyuk tidak ada kebaikan dalam melakukan sholat. Kita berusaha khusyuk. Nopo khusyuk dalam sholat niku? Sakniki sholat niku kita akan berhadapan dengan Allah Ta'ala langsung. Terus ibadah yang paling kita membuat dekat dengan Allah itu adalah ibadah sholat. Gak ada ibadah yang lain, cara lain, ibadah cara lain selain sholat itu gak ada. Yang melebihi kita dengan sholat itu membuat kita dekat sekali dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, kita membayangkan seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kita berdialog langsung dengan Allah. Itu kesempatan kita berdialog kepada Allah dalam sholat, dengan cara sholat. Maka nih kita harus khusyuk. Kita, pikiran kita, hati kita mulai dari niat takbiratul ihram sampai salam, diusahakan jangan berpaling ya pikiran kita selain Allah. Jadi kita ingatnya itu cuman kepada Allah saja. Ketika misalnya ibaratnya kita, kaula kali panjenengan ketika jagongan misalnya bertamu kepada rumah orang, itu jagongan, luru-luruan, luru-luruan. Berarti kita kan konsentrasi kepada orang yang diajak bicara niku, Gak mungkin ketika bicara dengan berhadapan dengan dua orang, terus kita memalingkan pikiran kita kepada yang lain. Sama ketika kita sholat, berarti kita berdialog dengan Allah. Berarti kita pusatkan konsentrasi kita, pikiran kita, hati kita cuman kepada Allah saja. Itu salah satu kita khusyuk dalam sholat. Terus bacaan kita dalam sholat, kalau bisa itu paham maksudnya. Misalnya surat Al-Fatihah, surat setelahnya Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan surat lain. Dan bacaan-bacaan yang lain dalam sholat, itu kita usahakan tahu maksudnya dari bacaan itu. Tahu maksudnya dan tahu artinya. Itu salah satu menambah khusyukan dalam sholat. Itu memang berat sekali. Siapa saja apa niku. Kadang-kadang kalau kali panjenengan ketika takbir, ya usolli fardhul asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pun ya saya mantu niku mulut kita membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca dan sebagainya, seterusnya itu. Tapi pikiran kita kadang-kadang nang dindi, ya, tembuti-pundi pikiran kita. Nang di pasar, singkate kerja meni, singkate ngini, singkate melakukan ini, pikiran kita itu. Ya. Sambil ini moco-moco wis, moco sesuai dengan sholat itu. Tapi pikiran kita kemana-mana wis, melayang nanti. Itu memang abot. Tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi sholat ini memang yo ada tingkat
tingkatannya dalam khusyuk niku nggih. Kehusukan kita khusyuk mawon boten sami dengan khusyuknya salatnya para ulama. Para ulama niku mawon boten sami khusyuknya ketika sama dengan napa? Aulia. Atasannya mani tabiin, atasannya ini sahabat, atasannya ini Kanjeng Nabi Muhammad khusyuk dalam salat. Saniki Sayyidina Ali mawon nggih critani. Sayyidina Ali niku termasuk sahabat yang paling khusyuk dalam melakukan sholat di antara sahabat yang lain. Di antara sahabat yang lain. Niku mawon pernah dites sama Kanjeng Nabi sih gak lulus kira Kanjeng Nabi. Padahal khusyuknya Sayyidina Ali niku tingkat kehusyukan dalam sholat pernah satu saat berperang melawan orang kafir. Sayyidina Ali itu terkena panah oleh orang kafir. Terkena panah itu tembus. Tembus saking geger sampai tembus ke perut. Tembus panah itu. Anak panah itu kan panjang. Itu tembus. Dari saking geger sampai ke perut. Dan itu setelah selesai berperang, Sayyidina Ali itu merasa kesakitan. Sakit sekali. Namanya panah tembus nggih. Terus para sahabat niku bingung, ya apa iki? Gimana caranya mengambil anak panah ini dari perut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku wis gak kuat. Menahan rasa sakit niku gak kuat. Napa malih badhe diambil? Merasakan sakit ketika mau diambil anak panah itu tambah gak kuat. Nggih. Bayangkan mawon, nggih. Panas sing sampun menembus geger terus sampai perut. Ya napa niki carane? Terus Sayyidina Ali niku dawuh, "Wis ngene ae. Aku iki wis gak kuat nahan sakit. Terus anak panah ini kudu diambil. Lah iki lek diambil aku tambah gak kuat. Aku saiki tak salat ae. Tak salat ae. Ku waktu salat sampean ambil anak panah iki sampean ambil nggih batek ngoten. Terus ketika Sayyidina Ali niki salat terus sama sahabat yang lain itu ditarik. Anak panah niki ditarik. Nah, ditarik. Sayyidina Ali niku mboten merasakan napa-napa. Buatan merasakan nopo-nopo. Nggih. Biasa. Saking husuknya ketika sholat Sayyidina Ali ini. Nggih. Sama sahabat yang lain ditinggal ini ku buatan merasakan nopo-nopo. Saking husuknya, saking hadirnya Allah di dalam hatinya Sayyidina Ali. Saking menikmatinya sholat. Nggih. Niku anak panah ditarik, niku buatan merasakan nopo-nopo. Segitunya loh Sayyidina Ali husuknya. Segitunya. Kayak kula kali panjenengan tepai berusaha husuk, merodu ono nyamuk nang pipi. Nggih. Nyokol ngoten ae wis lali wisan husuke wisan nggih. Wis lali husuke wis. Ngoten niku. Niku tingkat kehusukan Sayyidina Ali. Pernah lagi juga Sayyidina Ali niku ketika rumahnya terbakar, gitu. Atau Sayyidina Ali ku di dalam rumahnya waktu niku sholat. Kali garwani Sayyidah Fatimah sholat. Nah, waktu sholat niku griyani niku terbakar. Nggih. Griyani kobongan pun, kobongan. Nggih. Kobongan terus tonggoi sahabat-sahabat yang lain iku wis nggih bingung namanya omahe kobongan bingung wis. Nggih, bingung. Terus tibakno Sayyidina Ali niku salat di jerone. Di jerit-jerit tonggoi sahabat yang lain jerit-jerit uti kobongan pisan. Sayyidina Ali niku tenang mawon di dalam rumah.
saking husuke salat gak bingung apa-apa karo lek ana kobongan iku. Saking menikmatinya salat niku karo lek liyane kobongan sama Sayyidah Fatimah. Terus sampai mari salat. Sampai salam. Ngoten niku, sampai segitunya khusuknya Sayyidina Ali. Nggih. Iku tingkat kehusukan. Nggih. Terus kawula kali panjenengan diusahakan semampu kita, nggih. Semampu kita kelasnya kita itu khusyuk dalam sholat. Karena sholat itu tidak ada kebaikan dalam sholat tanpa khusyuk dalam sholat. Ikuti Rasul Sayyidina Ali ngoten. Yang berikutnya wala khaira fi saumin, Rasul Sayyidina Ali, wala khaira fi saumin lam tina'a fihi anil lawi. Arti ini tiada kebaikan dalam berpuasa. Boten wonten kesainan dalam berpuasa tanpa menahan pembicaraan yang tidak berguna. Terus dalam poso niki kurang baik, kurang sempurna. Apabila kita itu tidak bisa menahan pembicaraan yang tidak berguna. Makanya kalau wingi kalau sampun nyampaikan diusahakan dalam berpuasa niki selain berpuasa kita menahan lapar, dahaga, juga kita menahan pembicaraan dari pembicaraan yang tidak berguna. Nggih. Karena terasi kalau wingi niku puasa niku kalau tidak diimbangi dengan kebaikan yang lain tidak akan mendapatkan apa-apa ya kecuali cuman mendapatkan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan hikmah dari puasa itu. Kurang sempurna ngoten niku, kurang apik. Makanya kita usaha dalam puasa niki kita menahan pembicaraan yang tidak berguna. Nggih. Atau kita berbicara niki sing sae-sae mawon. Cuman pembicaraan yang membuat manfaat. Manfaat untuk orang lain dan membuat manfaat untuk kita sendiri. Ngoten niku. Yang berikutnya tirasi Sayyidina Ali wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Nggih. Tiada kebaikan dalam membaca Al-Qur'an tanpa memikirkan isinya. Tiada kebaikan dalam membaca Al-Qur'an tanpa memikirkan isinya daripada Al-Qur'an niku. Nggih. Terus kaula kali panjenengan niku kalau membaca Al-Qur'an tapi tanpa tahu isinya atau kandungan dari Al-Qur'an niku kurang sae. Jadi diusahakan tahu isinya, maksud dari kandungan dalam Al-Qur'an. Nggih. Saya saged dan niki kan wonten Al-Qur'an sing wonten terjemahan niku nggih. Pinggiran niku wonten terjemahane. Monggo terjemahan niku juga dibaca. Biar tahu isinya ayat per ayat niku isinya tentang nopo. Iku jenengan waca. Nggih. Semuanya itu ada manfaatnya untuk kita. Makanya kalau wingi sampun kula sampaikan sakniki wonten metode napa niku memaknai Al-Qur'an dengan mudah. Nggih. Guru kita bersama Kyai Nur Sodik niku saniki sampun menyusun metode sing paling gampang cara memberi makna Al-Qur'an. Kersani lari TPK saniki niki di samping
sai dalam membaca Al-Quran juga bisa memaknani Al-Quran dengan tujuan saged bisa memahami isi atau kandungan dari Al-Quran itu. Itu juga gak kalah pentingnya daripada cuman bisa membaca mawon. Kandungannya juga sangat penting. Ngoten niku. Karena kembali ke dawe Sayyidina Ali niku, tiada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa mengetahui atau memikirkan isi dari kandungan Al-Quran niku. Yang berikutnya tirasi Sayyidina Ali dawipun wala khaira fi ilmin wala khaira fi ilmin la wara'a fihi la khaira wala khaira fi ilmin la wara'a fihi. Tirasi Sayyidina Ali, tiada kebaikan dalam ilmu tanpa wirai. Tiada kebaikan dalam ilmu tanpa wirai. Napa niku wirai? Wirai dalam berilmu niku adalah menjaga dari sesuatu yang subhat, perkara yang subhat atau yang haram. Subhat niku nggih mimper haram, mimper halal nggih. Antara haram, antara halal. Mambu haram, mambu halal. Jadi kurang begitu jelas niki haram apa halal, itu namanya subhat. Nggih. Niku lebih baik dihindari bagi orang yang berilmu. Karena tiada kebaikan bagi orang yang berilmu yang melakukan subhat, apalagi melakukan perkara haram, itu sangat tidak baik. Tirasi Sayyidina Ali. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Nggih, tirasi Sayyidina Ali, la khaira fi malin la sakhawata fihi. Tiada kebaikan dalam harta. Tiada kebaikan dalam harta benda yang tidak dibarengi kedermawanan atau sedekah. Katos kaulo kali panjenengan sedaya dalam mempunyai harta benda itu tidak akan ada kebaikannya kecuali dengan disertai dengan sifat kedermawanan atau bersedekah. Karena gandengannya orang berharta itu juga bersedekah. Kan ngoten nggih. Bersedekah. Karena memang yang mau disedekahkan itu ada. Jadi gandengannya harta benda itu bersedekah. Karena orang yang mempunyai harta tidak ada kebaikannya kalau tidak dermawan. Ngoten niku. Kadang-kadang memang dermawan itu sulit nggih, abot kadang-kadang kalau enggak dilatih dan dipaksa. Nggih. Punya sifat dermawan atau senang bersedekah niku kadang-kadang abot kalau enggak dipaksa. Harus dipaksa. Nggih. Karena sifatnya manusia itu memang punya rasa eman, semuanya. Tanpa terkecuali. Namanya manusia itu pasti punya rasa eman. Dibuktikan kapan? Ketika manusia itu dilahirkan dari rahim seorang ibu, lahir, itu bayi niku tangane ya napa bentuknya? Ngiten niki napa gegem? Gegem napa niki namine? Ngiten niki. Kan bayi niku lahir langsung ngeten niki nggih, tangan niki, gegem nggih. Nggih, gegem. Boten nonton sing ngeten bayi niku. Ngeten Kak Doyo. Nah, tapi gegem niki kan melambangkan bahwa manusia itu punya rasa eman sama Allah itu dikasih punya rasa eman. Gegem. Mulai bayi wis gegem.
gitu. Nggih. Sedikit banyak pasti punya rasa eman. Itu namanya dawani manungso. Gusti Allah pun ngoten niku. Nah itu kalau enggak dipeksa nggih boten saged. Memang kudu dipeksa, latihan dipeksa. Ngoten niku nggih. Dipaksa. Sedekah apalagi momennya momen Ramadan ngoten niki. Momennya bersedekah. Wonten kinten niku dai Jabir itu ya, Syekh Jabir niku wonten sedekah subuh nggih. Kan wonten sedekah subuh. Jadi setiap selesai sholat subuh diusahakan bersedekah. Dan sedekah itu tidak harus banyak. Ngoten niku. Pokoknya semampu kita. Niku napa diparingi tempat atau dompet napa celengan niku dimasukkan tiap hari ngoten. 5.000, 10.000 tiap habis subuh. Caranya ngoten niku terus Syekh Jabir. Nanti dapat 1 minggu atau 2 minggu niku disedekahkan kepada anak yatim atau fakir miskin napa janda-janda niku terus ngoten terus Syekh Jabir niku. Nggih. Niku insyaallah dasar untuk latihan bersedekah. Oke. Yang selanjutnya dirasi Sayyidina Ali. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdza fiha. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdza fiha. Tiada kebaikan dalam persahabatan yang tidak diikuti saling menjaga dari kejelekan orang lain. Tiada kebaikan dalam persahabatan, dalam pergaulan yang tidak diikuti saling menjaga dari kejelekan dari sahabatnya itu sendiri. Ngoten. Tatos kawula kali panjenengan niki dalam hidup di dunia ini kan pasti serawung nggih. Kali tonggo, kali sahabat, kali konco pasti itu. Dan niku dalam persahabatan, dalam serawung kados ngeten niki, niku tidak ada kesaenan, tidak ada kebaikan yang lebih kecuali saling menjaga dari kejelekan orang lain niku sahabatnya. Jadi pun sampai kejelekan sahabat kula kali panjenengan niku diutarakan atau disampaikan kepada orang lain. Yo sampai disampaikan. Nggih. Karena kula kali panjenengan misalnya punya aib, punya kejelekan, terus disampaikan oleh orang lain, disampaikan kepada orang lain. Itu kita kan enggak rela nggih. Boten ridho kan, nggih. Aib kita, kejelekan kita, misalnya oleh orang lain itu di kandakno nang wong-wong liya. Kita kalau tahu kan enggak mau kan nggih, mangkel, marah. Begitu juga orang lain. Orang lain punya aib, punya keelekan, terus kita jumbar nang wong liya. Itu enggak boleh niku. Membuka aib orang lain boten sae. Nggih. Iku dalam firasat Sayyidina Ali tidak ada kebaikan dalam bersahabat kecuali saling menjaga kejelekan dari temannya itu. Terus selanjutnya terus Sayyidina Ali la khaira fi nikmatin la baqa'a fiha. La khaira fi nikmatin la baqa'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang tidak abadi. Tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang tidak abadi. Tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang tidak abadi. Karena niki wonten sebagian ulama niku berdoa dengan doa Allahumma la taslub
minni nikmatan an'amta biha alayya. Terus ulama niki, ya Allah, janganlah engkau hilangkan nikmatmu dariku yang telah engkau berikan kepadaku. Terus kaulo kali panjenengan dalam hidup niki oleh Allah diberi kenikmatan. Itu perlu disyukuri. Harus disyukuri nikmat-nikmat niku. Kersane napa? Kersane nikmat itu tidak dicabut, tidak diambil lagi oleh Allah. Bahkan ditambah nikmatnya. Oke. Karena nikmat itu kalau tidak disyukuri, apalagi kufur kepada Allah, maka Allah memberi azab yang sangat pedih. Dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah. Dan apabila kufur atas nikmatku, maka siksaanku sangat pedih sekali. Oke. Dan yang terakhir terus Sayyidina Ali, wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Tiada kebaikan dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah yang tidak dipanjatkan dengan ikhlas. Dengan ikhlas dalam berdoa. Atau kita ketika berdoa, bermohon, meminta sesuatu kepada Allah, itu diusahakan dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas niku napa? Niki wonten sabdanya Nabi, inna hadhil quluba awqiyatun fa khairuha au aha fa idza sa'altumullaha fas'aluhu wa antum watikuna bil ijabati fa innallaha la yastajibu du'a man da'a min dhahri qalbin wafilin. Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya hati ini adalah wadah, maka sebaik-baik wadah adalah yang dapat menghimpun. Jika kamu sekalian memohon, berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa akan dikabulkan permohonan kita. Karena Allah tidak berkenan mengabulkan doa dari orang yang membacakan dengan hati yang lalai. Jadi kita ketika memohon, berdoa, kita itu harus punya rasa yakin. Yakin bahwa permohonan kita, doa kita, permintaan kita kepada Allah itu yakin dikabulkan oleh Allah. Yakin doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah. Punya rasa husnuzon, baik sangka kepada Allah. Harus niku, nggih. Harus husnuzon. Dengan husnuzon Allah juga husnuzon kepada kita. Kita akan diberi. Ngoten niku, nggih. Itu dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus dalam 5 hal ini dawuh Sayyidina Ali, dalam sholat, dalam berpuasa, dalam membaca Al-Quran, dalam mempunyai harta, dalam bersahabat, dalam berdoa, semuanya itu intinya kita harus ikhlas. Semuanya itu hanya semata-mata ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, kula kinten niki mawon karena kula niki teng griya wonten acara penutupan lari ngaos niku TPK kan mulai kala wingi TPK teng griya niku masuk. Tiap hari niku wonten buka bersama.
Mulai tanggal 1 Ramadan tak niki penutupan ngoten lho. Nah, mulai kalau wingi 4 hari kalau wingi kalau kan buka teng mriki, kalau tinggal. Terus niki penutupan atau kalau niki terantosi kari lari-lari teng griya. Ngapunten nggih. Ngapunten kalau cekap niki mawon pengausan mugi-mugi napa ingkang kula sampaiaken dadosa ilmu ingkang manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.